Aku pikiran, okay, why don't we work with the disabled community, especially disabled athletes gitu. Kayaknya mereka juga kurang mendapat perhatian gitu kan. Terus cari-cari, akhirnya ketemu deh sama komunitas Jakarta Swift Basketball ini. Nah ini Gitu. One time aku kena penyakit yang buat aku nggak bisa main basket normal lagi. Terus aku pas lagi down-downnya lihat di YouTube ada namanya Jakarta Swift. Udah aku kayak nemuin semangat baru lagi aja gitu loh, bisa main basket lagi gitu loh. Iya. Iya, siapa yang nggak tahu Garmin? Iya, Pertama, betul. teknologinya juga ini ngebantu teman-teman. Bener tadi kata Mbak Chandra bilang, yang awalnya mungkin nggak terlalu aktif, jadi mungkin bisa lebih aktif lagi. Iya. Terus juga sebenarnya kan kalau untuk teman-teman Jakarta Swift sendiri, semuanya udah mandiri ya Kak. Pengguna kursi roda ataupun disabilitas yang mandiri. Dengan adanya teknologi ini yang kita pakai, itu akan ngebuat mereka juga menaikkan lagi kali ya kualitas hidup dari teman-teman Jakarta Swift. It's OG Podcast, only on Opal, barengan sama Willy Winarko. Halo Opal Geng, untuk hari ini kita punya sebuah podcast yang seru banget. Kebetulan gue pada saat ini lagi mencoba untuk olahraga setiap pagi. Dan kalau gue ada di GBK, pasti jam yang satu ini jadi favoritnya. Garmin. Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Garmin dan juga dari Jakarta Swift Wheelchair Basketball. Wah, jadi ada banyak banget yang bakal kita bahas hari ini. Nggak jauh-jauh dari kesehatan dan nggak jauh-jauh dari apa yang bisa kita lakukan untuk ya badan dan kesehatan kita. So, yang pertama kita ngobrol-ngobrol barengan sama Mbak Chandra Widi Desideriani, Marco Manager dari Garmin Indonesia. Halo Kak. Halo, Andra aja lebih gampang. Oke, Kak Andra ya berarti gue. Oke, aku sering ngeliat di GBK kayaknya. Oke, mulai besok panggil ya. Iya, siap. Lanjut lagi nih, kita punya Kak Nian Indah Kinanti sebagai Assistant Coach dari Jakarta Swift Wheelchair Basketball. Halo Kak, panggil Lian aja Kak. Oke, Kak Nian ya. Siap. Dan gak jauh-jauh juga dari Jakarta Swift Wheelchair Basketball, kita punya seorang atlet wheelchair basketball. Kita punya Kak Farhan Amirullah. Halo, Kak. Halo. Wah, gokil. Kita ngobrol-ngobrol di sini tentang pastinya yang pertama aku pengen tahu dulu tentang Garmin itu sendiri gitu. Karena at first aku ngelihat ini jadi jam favorit untuk pelari, untuk orang-orang yang suka outdoors, camping, whatever gitu ya. Pastinya ada banyak banget yang digunakan. Tapi ada satu bisa dibilang apa ya, sebuah movement gitu, yang inisiatif yang aku lihat juga dan mungkin teman-teman juga harus tahu gitu, namanya Give a Garmin. Nah, Mbak Andra, aku boleh dikasih cerita sedikit dong tentang Give a Garmin ini. Jadi Give a Garmin itu sebenarnya program tahunan kita yang biasa kita jalankan di bulan Desember. Berbarengan karena kita mengambil momen festif ya. Biasanya kalau akhir tahun festive season itu kan gift giving. Jadi kita ingin mengencourage orang kalau gift giving itu ya you give a Garmin gitu. Karena dari Garmin sendiri itu fungsi kesehatannya sangat banyak ya. Walau orang mengenalnya kayak jam olahraga, tapi sebenarnya fungsi kesehatannya itu juga banyak banget. Jadi sebenarnya kalau nggak olahraga serius, hardcore, pakai Garmin pun banyak manfaatnya gitu. Jadi makanya when you wanna give a gift, give a Garmin gitu. Jadi itu tiap tahun kita jalankan. Lalu kita juga memberikan promo pada saat give a Garmin itu. Dan kebetulan tahun lalu tuh emang Garmin Indonesia sendiri itu kan establish di Indonesia secara resmi itu baru setahunan gitu. Jadi terus kita kemarin ini kita give a Garmin, kenapa nggak kita extended gitu? Why don't we give a Garmin to ya mungkin komunitas people who actually need it gitu kan? Jadi sebagian dari penjualan yang kita dapatkan selama promosi Give a Garmin di Desember kemarin kita kumpulkan sebagiannya, terus kita sumbangkan nih gitu kan. Sesuatu itu kita mau sumbangin kemana gitu kan. Dan kebetulan tahun lalu Oktober kita juga baru launching, itu ada 2 jam baru Venue 3 dan Vivo Active 5 yang ada wheelchair mode-nya. Itu pertama kali juga. Jadi aku pikiran why don't we work with the disabled community, especially disabled athletes gitu. Kayaknya mereka juga kurang mendapat perhatian gitu kan. Terus cari-cari akhirnya ketemu deh sama komunitas Jakarta Swift Basketball ini. Nah, ini mungkin boleh dikasih intro juga kali ini ngomongin tentang Jakarta Swift Basketball atau Wheelchair Basketball. Boleh cerita sedikit nggak nih tentang background-nya?
Oke, jadi Jakarta Swift sendiri itu hadir di tahun 2018 ketika emang pertama kali ada event Asian Para Games di Jakarta. I see. Aku pernah nonton sebelumnya? Waktu itu pernah 2018 kan. Iya, betul. Setelah Asian Games lanjut. Iya, gitu lanjut, kan? betul. Nah, namun sebelum itu Coach Donald Santoso, founder kami, beliau sudah main duluan nih waktu itu di US karena kan beliau S1, S2-nya di sana. Terus kemudian pulang ke Indonesia ngelihat kok belum ada ya olahraga ini ya. Terus jadinya beliau emang inisiasi lah ya, yuk kita adain olahraga ini di Indonesia dengan pengalamannya beliau dan juga beberapa kenalan coachnya beliau, akhirnya mencoba membangun ini dan juga berkolaborasi dengan NPC Indonesia, gitu. Makanya di 2018 Jakarta Swift beserta NPC membuat satu tim. Waktu itu di tes event Asian Para Games. Nah itu pertama kalinya wheelchair basketball hadir di Indonesia. Wow, oke. So ini berarti juga cukup lumayan baru gitu ya, 2018 berarti ya? Betul, 2018. Nice. Tapi sepanjang dari 2018 sampai sekarang kami masih konsisten untuk berlatih di hari Sabtu atau Minggu untuk teman-teman yang emang ingin yuk kita bergerak aktif untuk diri sendirilah minimal. Gitu. Nice, oke. Nah kalau buat Kak Farhan sendiri nih, awalnya bergabung gitu dan akhirnya bisa bertemu bersama itu kayak gimana? Boleh ceritain nggak? Paling kan dulu aku sebelum aku sakit, kan aku emang suka main basket kan. Kayak waktu sekolah, setiap hari aku main basket lah. Terus aku kayak one time aku kena penyakit yang buat aku nggak bisa main basket normal lagi. Terus aku sempet down waktu itu kan. Terus aku pas lagi down-downnya terus ngeliat di YouTube ada namanya Jakarta Swift. Udah aku kayak nemuin semangat baru lagi aja gitu loh, bisa main basket lagi gitu loh. Yang awal aku down kayak divonis nggak boleh main basket lagi kan. Nggak boleh main basket lagi selamanya, ketemu Jakarta Swift, ketemu semangat baru lagi gitu. Wow, tapi emang ini sebuah passion buat lo ya jatuhnya. Betul. Kayak kalau kita nggak melakukannya ada iya, yang sempat sedih banget makanya. Iya, definitely. Terus akhirnya setelah ketemu sama Jakarta Swift, akhirnya sekarang main sudah menjadi atlet gitu kan ya jatuhnya. What's been happening kira-kira, kayak apakah ikut latihan terus kayak apa yang sudah dilakukan selama beberapa tahun ini? Kayak alhamdulillahnya karena aku latihan terus, terus aku kemarin lolos ke timnas Indonesia. That's dope. Akhirnya masuk timnas di situ. Sempet down terus bangkit, malah bisa masuk timnas wakilin di Kamboja kemarin. Yo, that's perfect. That is what you wanna call a perfect story ya ibaratnya. Nah, ini sesuatu yang mungkin bisa kita gali juga, apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang inisiatif Give a Garmin itu jatuhnya. Terus kan udah ketemu nih sama Jakarta Swift Wheelchair Basketball gitu. Terus boleh nggak ceritain sedikit tentang produknya itu sendiri, yaitu Garmin ini yang mungkin digunakan untuk pengguna wheelchair gitu kan. Jadi ini emang jam pertama yang ada mode wheelchair ya. Jadi kalau biasanya kalau pakai jam Garmin gitu, itu waktu pertama kali pakai kan juga tanya kelaminnya apa, perempuan atau pria, tinggi, berat badan, terus pakai jam di tangan kiri atau kanan, itu standar pertanyaan gitu. Tapi di jam baru ini juga ditanya apakah kamu pengguna wheelchair atau tidak gitu. Nah kalau kita pilih pengguna wheelchair, maka dia akan mengukur berdasarkan cara gerak kita, yaitu di wheelchair. Jadi kalau orang yang able gitu, mereka jam ini kan mengukur seberapa aktif kita ya. Jadi basically dari menghitung jumlah langkah gitu. Kalau orang bisa jalan, dia akan menghitung jumlah langkah kita. Tapi kalau di wheelchair mode, dia akan mengukur jumlah putaran. Jadi push tiap kali Farhan push the wheelchair, dia kayak hitung 1 push, 2 push. Jadi itu sama aja kayak orang berjalan, orang di wheelchair bergerak maju dihitung. Gitu. Jadi sama-sama bisa mengukur seberapa aktifkah kamu hari ini. Gitu. Itu yang basic ya. Iya, selebihnya sih kurang lebih sama ya. Jadi monitor heart rate, sleep score, everything else remains the same. Sama paling juga mode olahraganya juga sebenarnya sama. Jadi ada kalau di mode normal, mode biasa gitu, non wheelchair, kita bisa pilih walk atau run atau run indoor gitu kan. Kalau di wheelchair mode itu ada push yang slow, itu ibaratnya kita berjalan. Terus push yang fast, ibaratnya kita lari. Terus push indoor itu juga ada. Yoga juga ada, tapi nanti gerakan yoganya dia akan lebih banyak untuk upper body aja. Strength juga ada, tapi sama. Nanti dia akan lebih suggest untuk
upper body, Yeah. semuanya sama sih basically gitu. Jadi Wow. emang nggak ada yang dibedain karena emang kita pengen memberikan kesamaan ya, kesetaraan, Iya, nggak usah kesetaraan. dibedain semuanya gitu. Just the different way to move Iya, gitu kan. iya. Definitely. Pada akhirnya adalah untuk kesehatan juga ibaratnya walaupun disable, walaupun difabel, tapi tetap bisa ibaratnya aktif ya, Betul. bisa tetap Betul. ya berkeringat, berolahraga gitu Gerak aja, yang bersama-sama. penting gerak gitu kan. Iya, yang penting gerak, betul. Nah, kalau untuk Jakarta Swift Wheelchair Basketball ini kan kemarin udah sempet dikontak sama Garmin gitu. Mungkin kita mau melakukan kerjasama. Nah, terus reaksinya seperti apa setelah? Reaksinya seneng banget sih, Oke. karena ya siapa yang nggak tahu Garmin. Iya, Pertama, betul. teknologinya juga ini ngebantu teman-teman. Benar tadi kata Mbak Chandra bilang, yang awalnya mungkin nggak terlalu aktif, jadi mungkin bisa lebih aktif lagi. Iya. Terus juga sebenarnya kan kalau untuk teman-teman Jakarta Swift sendiri, semuanya udah mandiri ya Kak. Pengguna kursi roda ataupun disabilitas yang mandiri. Dengan adanya teknologi ini yang kita pakai, itu akan ngebuat mereka juga makin oke, aku belum nyampe nih langkahku segini. Ya. Lagi deh aku ngapain lagi ya? Oh yaudah aku cuma jalan atau apa gitu. Nice. Jadi lebih menaikkan lagi kali ya kualitas hidup dari teman-teman Yeah. Jakarta Swift gitu. Nice. Tapi apakah teman-teman di Jakarta Swift juga tahu tentang Garmin? Tahu, kebetulan emang kami ada juga beberapa atlet yang menggunakan jam tangan smartwatch. Ada yang Garmin, ada juga yang merek yang lain. Fungsinya waktu itu mereka pakai adalah untuk mengukur detak jantung. Karena memang sebetulnya ada juga teman-teman yang nggak cuma disabilitas secara fisik, tapi mereka juga punya masalah kesehatan lain. Oke. Jadi ini ngebantu mereka untuk kayak alarm lah ya. Biasanya kan getar tuh. Biasanya kalau udah getar, coach izin ke pinggir ya, gitu. Oh, kenapa? Oh ya paham. Silahkan take a rest. Habis itu kalau udah mulai enakan kita latihan drill lagi. Oke. Jadi hal itu sih yang ngebantu banget. Iya, benar. Jadi ternyata bukan ya sports of course, tapi juga banyak fitur-fitur kesehatannya ya yang memang digunakan di sini. Kalau buat Kak Farhan sendiri untuk penggunanya gitu jatuhnya, kira-kira digunakannya untuk apa biasanya? Kalau aku sebagai atlet sih apa ya, buat bisa ningkatin latihan aku buat selanjutnya gitu loh Kak. Kan kalau kan ini bisa nge-track gitu kan, kayak hari ini aku speednya berapa. Jadi aku bisa kayak setiap harinya bisa selalu tingkat gitu. Iya. Wah, agak beda nih sama aku. Kalau aku kan cuman kayak ya udah steps atau enggak tidur gitu. Kalau ini benar kayak kecepatan, performance gitu ya. Buat tracking gitu sih. Iya. Tapi gimana selama ini untuk performance trackingnya buat kamu sendiri? Kerasa ada ningkat banget sih Kak, ningkat signifikan. Soalnya betul-betul ada kayak data aslinya gitu loh. Nggak cuman kayak kayak makin cepet deh gitu. Tapi kayak ada betulan angkanya gitu. Iya. Itu sih yang keren banget. Mungkin kayak ini kali ya, makannya apa hari ini bisa cepatnya berapa. Betul, atau mungkin betul. kayak oke, hari ini mungkin kita tidurnya lebih baik, Betul, akhirnya jadi lebih cepat. Itu Itu ya. sih ya. Bisa tracking Betul. itunya, performance-nya. Wah, pecah sih. Tapi ini kan dari tadi kita ngomongin tentang penggunaan atau mungkin kelebihan dari Garmin untuk teman-teman yang menggunakan wheelchair gitu. Tapi ada nggak sih kelebihan-kelebihan lain yang mungkin ditonjolkan dalam beberapa produk-produk yang udah ada di depan kita ini kan? Kalau ngomongin kelebihan Garmin, pertama aku bisa bilang kita unggul baterai ya. Jadi Betul. Iya, itu 10 hari nggak dicas nggak apa-apa tuh. Iya kan, kita ketinggalan di gunung di mana juga ya udah gitu ya. soalnya kalau ngobrol sama orang gitu, mereka pakai smartwatch lain gitu, mereka suka kesel ya tiap malam mesti ngecharge gitu kan, udah kayak HP. sedangkan sebenarnya Garmin itu pada saat kita tidur itu tubuh kita kan beristirahat, sel-sel diperbarui segala macam. Jadi sebenarnya kalau mau ngambil data kesehatan badan kita, paling baik itu emang saat kita tidur. Jadi sayang kalau jamnya di-charge gitu. Nah, itu makanya keunggulan kita pertama ya battery life itu satu. Terus juga kita punya ya itu fitur kesehatannya sih sebenarnya kayak sleep score ya kan. Sleep score itu juga kita bisa kalau dipakai tidur nih ya, makanya dipakai tidur itu dia bisa memantau tidur kita berapa jam. Lalu memberikan nilai skor gitu dari 0 sampai 100 paling tinggi berdasarkan kualitas tidur kita. Jadi deep sleep kita berapa lama dia bisa ngukur, REM kita berapa lama dia bisa ukur, light sleep berapa lama itu dia kalkulasiin dapat satu angka gitu. Jadi PR saya sendiri sebenarnya sleep score saya tuh kurang bagus jujur.
Namanya juga seorang markom manager ya, gimana ya. Aduh, ini slip score nggak naik-naik gitu. Itu challenge buat saya gitu. Kalau orang challenge-nya nambah-nambahin jumlah langkah, saya nambah-nambahin jumlah slip score gitu kan. Itu satu. Terus kita juga punya yang namanya body battery. Oke, body battery. Body battery itu ya ibarat HP aja lah, tiap malam di charge. Again, kalau slip score kita tinggi, dia nge-charge-nya juga akan banyak dari 0 sampai 100 gitu. Kalau tidurnya nggak bagus ya dia naik paling berapa 40 kayak gitu. Dan itu kalau dia akan berkurang kalau kita banyak melakukan aktivitas fisik, bahkan kita stres pun dia akan berkurang gitu. Dan kalau siang-siang kita tidur siang nap, dia bisa ngecharge lagi. Jadi beneran ibaratkan badan kita kayak baterai aja. Baterai ya gitu. Ibaratnya apa yang sudah kita lakukan, misalnya itu kurang, misalnya kita udah lari, habis lari, mungkin baterainya jadi turun tuh dikit. Betul. Kita rest dikit atau kalau makan gitu ya. Dia biasanya ningkat itu kalau kita melakukan hal-hal yang bikin badan kita relax. Jadi misalkan kita tidur short nap, dia akan berpengaruh. Kita meditasi atau kita melakukan breath work, dan itu semuanya ada di jam. Jadi kita ada mau meditasi, nyalain aja dulu sebentar, meditasi dulu gitu. Itu bisa meningkatkan body battery. Nice. Oke, jadi ini banyak banget yang kita dapatkan kalau misalnya menggunakan Garmin gitu kan. Itu value-nya buat kita. Kalau untuk teman-teman dari Jakarta Swift sendiri, boleh nggak cerita tentang apa saja yang sudah dikerjakan gitu atau yang dilakukan barengan sama Garmin pada saat melakukan Give a Garmin ini gitu. Apa aja sih yang udah dikerjakan, dilakukan, atau mungkin sudah ngapain aja bareng-bareng? Kita waktu itu coba untuk tes lagi latihan intens, nggak hanya pas lagi kegiatan sebelum latihan gitu. Jadi waktu itu karena emang kalau misalnya pas lagi bermain tuh emang kita kan nggak boleh pakai aksesoris apapun ya ketika lagi olahraga. Cuman kita pengen tes nih, bener nggak ya indikator untuk secara push cepatnya itu terjawab atau enggak. Dan itu terjawab. Sebagai coach ngerasa terbantu banget. Jadi tahu ini kayaknya lagi main-main nih nge-pushnya nih, bukan lagi serius nih. Kok cuma segini doang sih? Ayo dong tambahin gitu. Jadi itu satu langkah baru sih nanti yang akan kami terus coba juga. Kalau misalnya teman-teman ngeliatnya kayak enggak ini push kamu masih push standar, kamu bisa kok naik lagi gitu. Again, it's the performance side ya. Itu yang saya masih belum nyampe tuh, baru 7 hari nih soalnya nih kan, olahraga nih kan, pelan-pelan ya bisa tuh. Tapi kalau untuk benefitnya dalam Give a Garmin ini untuk Jakarta Swift itu seperti apa, Kak? Jadi kami mendapatkan 20 jam. Iya 20 jam. Ada 20 jam ya. 20 jam Garmin betul. Itu untuk dan juga ada donasi untuk kami biar operasional Jakarta Swift juga berjalan. Ya itu sih. Jadi ibaratnya bersama-sama menggunakan produknya juga gitu kan. Dia pokoknya jalan bareng lah ya gitu, dan pastinya kita bisa lanjut untuk ke depannya gitu. Boleh cerita lagi nggak sih tentang produk-produk yang sudah ada di depan kita juga, Kak Andra? Definitely kita punya ada ini Venue 3 sama Vivo Active 5. Nah, kalau boleh cerita dikit nggak tentang produknya sendiri? Ini sebenarnya produk kita yang bisa dibilang untuk mass audience ya. Jadi emang pasar smartwatch secara umum aja gitu. Soalnya kalau di Garmin kan emang mungkin ada orang tahu jam lari gitu. Ini bukan kategori jam lari. Ada yang bilang jam outdoor, bukan. Ini your everyday watch aja gitu. Jadi day to day, jadi bisa ngebantu all the smart features kayak smart notifications, reminders, email, message, semuanya kalau mau disambung ke HP bisa gitu. Jadi bahkan kalau untuk message pun kalau ada yang kirim gambarnya bisa kelihatan di layar gitu. Jadi lumayan ngebantu gitu. Kalau saya ngobrol sama beberapa orang juga, mereka suka bilang yang enak nih ada semuanya di HP, jadi nggak sering-sering di jam, jadi nggak sering-sering pegang HP ya kan. Soalnya kadang kalau udah pegang HP distractionnya kemana-mana, buka ini buka itu gitu kan. Jadi meminimalisasi distractions kayak gitu. Tapi selain terus dari musik juga, jadi bisa download musik gitu. Jadi pokoknya for your everyday modern life berguna banget lah ya, di luar fitur-fitur kesehatan dan olahraga yang tadi udah di-mention gitu. Gitu. Dan kalau untuk yang Venue 3 gitu, dia juga ada yang namanya animated workout. Jadi kalau misalkan mau
home workout nih gitu, mau yoga-yogaan di rumah. Kan kalau dulu kita ngikutin cari YouTube nih ya gitu. Sekarang bisa dari jam. Dari jam nanti dia ada gerakannya di jam. Jadi kita ngikutin kayak kalau kita ngikutin di YouTube. Ini dari audio atau? Enggak, kita bisa lihat visualnya ada di visualnya gambar. langsung. Ada orang-orangannya gerak mesti ngapain. Iya, jadi beneran kayak kita nonton YouTube tapi ini di jam. Dan itu ada banyak banget program workoutnya juga dari Garmin Connect app, kita bisa pilih download. Terus ya udah nonton panduan aja di jam, terus yoga sendiri. Itu ada untuk yoga, pilates, HIIT, strength, itu bisa semuanya ada animated workout. Is that good untuk produk-produk ini? Apakah kan itu kan general ya jatuhnya? Is it good also untuk teman-teman yang berolahraga di satu lini aja atau mungkin untuk lininya banyak? I think itu bisa buat semua orang sih ya gitu, karena itu olahraga basic ya, maksudnya bisa dibilang yang emang penguatan di luar cardio yang bisa orang lakukan semua gitu. Jadi emang kita Garmin tuh pengen membantu orang untuk lebih sehat, lebih aktif gitu ya. Jadi makanya lebih sehat pun itu secara fisik dan mental juga gitu. Jadi fitur-fitur yang kita tawarkan pokoknya semuanya membantu, memudahkan supaya bisa tercapai lah goals itu. Gitu. Nice. Ngomongin tentang goals, definitely we all have our own goals gitu ya. Aku mau nanya sama Kak Farhan, goalsnya 2024 tahun baru nih, kira-kira apa? Nanti ada Asian Para Games 2025. Ternyata mau dapetin medali sih. Amin. That's the goal ya, that's the goal. Kita aminkan bersama-sama. Kira-kira apa yang sekarang menjadi fokus? Apakah itu speed kah? Apakah itu teknik kah? Kira-kira apa? Speed sih kalau kayak buat dibandingin sama lawan-lawan yang lain, speednya masih kurang sih, kayak kurang cepat aja gitu. Makanya ini bantu banget makanya. Tracking data nih ya. Betul ya. Nice. Kalau itu buat kamu secara personal gitu. Tapi kalau sebagai tim kira-kira apa nih goalsnya 2024? Buat Jakarta Swift kami punya rencana mau coba membuat eksibisi 3x3. Nggak hanya untuk teman-teman yang emang di Jakarta Swift aja, tapi kami juga coba undang beberapa kenalan yang emang ada di Malaysia, Singapura atau Thailand. Kebetulan memang di tahun kemarin kami sempat ada training camp, juga mengundang negara-negara tersebut dan ya alhamdulillah mereka mau datang sih. International event gitu ya jatuhnya. Itu 2024 berarti? 2024 diupayakan. Minimal 3x3 dulu ya Kak. Maksudku kalau 5 on 5 kan kita orangnya juga pasti butuh banyak. Wheelchair juga butuh banyak. Tapi kalau untuk olahraga 3x3 kami percaya kami bisa sih untuk itu. Kan ini udah bergerak barengan sama Garmin gitu ya sekarang. Aku mau nanya dong, tapi sebelum 2024 gitu ya, sebelumnya aku boleh tahu nggak untuk kayak apakah ada event sebelumnya atau mungkin ada acara-acara yang memang sudah dikerjakan dan akhirnya bisa menjadi milestone untuk Jakarta Swift juga? Tentunya iya, kami kan nggak hanya fokus untuk latihan ya Kak, fokus kami juga untuk edukasi terkait adanya olahraga ini nih ke masyarakat secara umum. Nantinya kalau memang mereka punya keluarga atau kenalan yang punya disabilitas fisik dan mau olahraga bisa bergabung ke kami. Jadi beberapa program kami itu ada terkait edukasi ke sekolah, ke komunitas, terus juga ke acara-acara yang emang gabung sama komunitas. Kemarin juga diundang sama IBL, terus juga DBL untuk mengenalkan terkait Jakarta wheelchair basket itu kayak apa. Iya karena mungkin masih belum familiar. Betul, PR-nya banyak sih, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Iya benar. Tapi ini berarti satu-satunya atau mungkin udah ada liganya atau kayak gitu? Kalau di Indonesia sendiri untuk perkembangan olahraga wheelchair basket sebetulnya yang paling aktif itu Jakarta Swift. Di Bali itu ada Bali Sport Foundation, tapi dia nggak fokus dalam olahraga wheelchair basket. Fokusnya dia ada di olahraga lain lah ya, ada rugby, terus juga ada kalau nggak salah individual sport gitu. Jadi untuk sekarang sih kami mau fokusnya kecil-kecil dulu aja di Jawa, minimal tuh ada beberapa tim yang emang bisa kita ajak untuk sparring. Gitu. Jadi growing nih ya, lagi growing, lagi membesar bersama-sama dan semoga juga mungkin makin besar dan makin dikenal juga gitu kan sports ini jatuhnya. Tadi kalau goalsnya dari berdua, aku belum nanya untuk goalsnya Garmin sendiri gitu. Ada nggak sih 2024 what's gonna be happening? 2024 aku ingin, bukan aku sih dari Garmin inginnya kita lebih menggarminkan lebih banyak orang lagi ya. Pastinya. Gitu, enggak, soalnya dibilang
manfaatnya banyak gitu. Jadi kita emang pengen mengajak, dengan aku bilang pengen menggarminkan lebih banyak orang, itu artinya pengen mengajak orang untuk lebih aktif, lebih sehat gitu. Dan even you're able or disabled, there's no stopping you gitu. There's no excuses gitu not to move gitu kan. Betul. Pada akhirnya kita akan bergerak ya untuk kesehatan kita, apapun itu, pokoknya semuanya bisa gitu ya jatuhnya. Tapi kan Kak Andra juga anaknya suka lari nih. Kalau personalnya apa nih? Ada kamu sendiri kan? Personal nggak ada sih. Nggak ada sih. Kalau dulu tuh lari masih punya ambisi ya, pengen maraton sana maraton. Sekarang udah lebih fun aja sih. Jadi kadang kalau ikut race juga karena FOMO, teman-teman mau ke Bali nih. Oh ya udah, oke, kalau ke Bali doang nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi kalau yang dulu tuh I spend so much money buat race, udah nggak lagi deh. udah beda. Sekarang yang penting tetap gerak, sehat, bugar, itu aja. Oke, yang penting gerak, yang penting sehat gitu ya jatuhnya. Ada nggak sih pesan sendiri gitu dari Garmin untuk masyarakat Indonesia, especially tentang ini nih, tentang inklusi semua orang dalam olahraga? Iya, salah satu alasan juga kita kerjasama sama Jakarta Swift Basketball itu juga untuk lebih meningkatkan awareness ya tentang olahraga disabilitas gitu. Dan pertama ya orang kurang tahu gitu, makanya tadi juga Kak Nian bilang suka melakukan edukasi ke sekolah, ke komunitas gitu, karena emang masih banyak orang yang nggak tahu gitu. Dan kemarin begitu saya kerja sama Jakarta Swift, terus kita melakukan press conference tuh, baru tuh orang lagi, oh iya dulu kayaknya pernah tahu nih ada disabled tennis di Kelapa Gading atau di mana gitu, baru mulai bermunculan tuh jadi topik pembicaraan gitu. Jadi pengennya sih ini jadi sesuatu yang banyak diomongin orang supaya nanti ke depannya lebih banyak mendapatkan dukungan juga gitu ya, baik secara fasilitas juga gitu. Soalnya kalau sekarang kayak kemarin juga aku personal experience juga nih, mau kerjasama, aku mau ngajak main gitu, banyak banget lapangan yang tidak mengizinkan wheelchair. Jadi terus kalau ada contohnya gitu, saya anak GBK juga kan gitu kan. Kebetulan anak saya renang juga kan, jadi sering banget ke akuatik. Itu fasilitas wheelchairnya sebenarnya bisa dibilang nggak ada gitu kan. Jadi yang semoga ke depannya ya udah hal-hal yang kayak gitu lebih dipikirin lah, inklusinya gitu kan. Jadi karena semua orang mempunyai hak yang sama sih ya kalau menurut aku gitu. Nice. Mungkin bisa dilanjutin juga dari Kak di Jakarta Swift sendiri gitu. Mungkin ada nggak sih harapan-harapannya ke depannya, ibaratnya untuk wheelchair basketball dan mungkin untuk timnya sendiri? Oke, harapannya sih banyak teman-teman yang mau coba berolahraga. Kalaupun emang belum bisa untuk wheelchair basket, karena kan ini cukup intens, please lakuin dulu aja olahraga yang sebisanya dulu gitu, supaya dia sehat badannya. Jadi untuk ngelakuin aktivitas yang emang mungkin membutuhkan, misal nih Kak, dari duduk ke kursi roda itu kan butuh energi, dan nggak semua orang punya kemandirian dan kekuatan itu. Jadi ketika kamu berolahraga itu kamu punya kekuatan badan sendiri yang emang kamu nanti jadi mandiri nih gitu. Dia akan dia lebih berdaya sih sebagai manusia gitu. Yang itu harapannya. Jadi kalau udah sampai di situ, kemudian mau coba cari-cari teman olahraga ataupun teman untuk bermain aja, itu bisa mungkin ke Jakarta Swift, sehingga lebih banyak ya Kak untuk bisa orang-orang terlibat aktif. Karena aku lihat biasanya kalau teman-teman disabilitas tuh suka malu, suka kayak aduh nggak bisa keluar karena akses jalannya nggak ada, atau akses transportasinya susah gitu. Jadi dengan adanya ini sih berharap teman-teman juga bisa lakuin olahraga untuk masing-masing di rumah gitu. Itu simple ya, hal yang simple aja dimulainya. Mungkin yang terakhir untuk Kak Farhan sendiri, mungkin ada harapannya untuk kedepannya bakal seperti apa? Pastinya olahraga ini bakal berkembang banget sih di Indonesia. Semoga kayak paling biggest itu supaya kita bisa bikin liga gitu loh. Liga basket kursi roda itu bakal keren banget sih kata aku. Jadi yang ini mimpi besarnya adalah nanti punya liga wheelchair basketball gitu ya. Nice, amin. Kita aminkan bareng-bareng ya kan. Anyway, dan pastinya selalu bergerak bersama Garmin di sini. Terima kasih banyak untuk semua narasumber kita hari ini udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Definitely untuk Opal Gang yang sudah menonton juga, terima kasih. Dan pastinya sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Ya pasti
di GBK juga ketemu ya semuanya ya. Itu dia OG Podcast Opal Gang barengan sama Willy Winarko hari ini. Sampai jumpa di OG Podcast berikutnya. Peace, bye-bye.